Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun pada praktiknya, masih saja ada beberapa oknum yang tidak mengamalkan isi Pancasila. Tidak jarang ketika kita melihat berita, masih saja ada perpecah belahan, seperti contoh intoleransi, diskriminasi, buzzer, misinformasi, hingga ketamakan orang-orang yang berkuasa. Jujur agak sedih sih ya. Karena kalau misalkan kita pikir-pikir aja, genap tahun 2025 ini negara kita tuh bakal 80 tahun kemerdekaan. Tapi tuh masih banyak frustasi di negara ini kalau ada aja kegiatan atau suatu peristiwa yang bikin kita tuh terpecah belah. Misalnya beberapa hari lalu sempat ada kasus rumah yang dibredel di Sukabumi perihal diduga gereja oleh warga. Karena sempat ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang ya katanya nggak memiliki izin sama sekali. Padahal tuh dari point of view si pemilik villa sendiri, kasus itu tuh sama sekali nggak masuk akal karena mereka pun udah izin sama RT RW setempat dan padahal kan itu cuma retreat biasa, bukan mereka nganggap villa itu sebagai gereja ataupun tempat buat melakukan kegiatan rohani secara massal di daerah setempat. Dan sangat disayangkan sih kalau menurut aku. Padahal kan Pancasila sendiri menjunjung tinggi ketuhanan dan kesatuan. Tapi kenapa orang-orang dengan agama minoritas tuh masih aja didiskriminasi mengenai maksudnya kepercayaan yang mereka percaya sendiri gitu. Selanjutnya ini ada yang panas juga, warga bubarkan retreat pelajar Kristen. Ini harusnya ada toleransi. Sebelumnya viral di media sosial aksi intoleransi. Video yang beredar memperlihatkan sekelompok massa menggeruduk bangunan yang dijadikan tempat ibadah. Mereka bahkan mengambil kayu berbentuk salib yang terpasang pada dinding. Ini tempat digunain buat jadi tempat ibadah. Ya, menurut saya ya, memang pada betulnya ya, Indonesia ini sedang runtuh ya. Karena banyak warga-warga Indonesia itu mudah sekali tertipu atas ke berbagai macam-macam berita-berita mau di medsos, mau di TV dan sebagainya. Sebaran berita hoax terkait vaksinasi telah mempengaruhi masyarakat sehingga enggan untuk divaksin. Banyaknya penyebaran hoax dan disinformasi ini memicu keprihatinan karena 42% masyarakat masih mudah untuk percaya. Adam diduga menyebarkan hoax terkait isu babi ngepet yang menghebohkan warga kelurahan. Maraknya beredar video penculikan anak di jejaring sosial membuat para orang tua resah. Jujur, aku agak miris sih ya, soalnya kan kita tahu gitu, banyak perpecahan di mana-mana, kayak masih ada orang yang intoleransi. Di saat-saat kayak gini tuh aku sangat menyayangkan ada orang yang mau gitu dikasih uang untuk jadi buzzer. Padahal kan secara nggak langsung buzzer tuh memecah belah masyarakat gitu. Karena dia kan dapetin uang dan entah itu informasinya benar atau enggak, pasti dia bakal ngebela informasi itu. Buzzer adalah seseorang atau sekelompok yang menyediakan jasa untuk mempromosikan, mengkampanyekan atau mendengungkan sesuatu isu secara masif. Berbagai platform media sosial, kicauan buzzer politik ini terdengar semakin berisik. Mereka hadir membangun narasi positif untuk kandidat yang didukung, namun tak sedikit yang dimanfaatkan untuk menyerang hingga membusuk-busuki lawan politik. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku kesulitan mengatasi permasalahan buzzer ini. Untuk itu masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menerima informasi terutama di media sosial yang selalu digunakan oleh para buzzer untuk memperkeruh suasana. Aku sih sedih ya, apalagi Indonesia itu benar-benar lagi kritis. Contohnya di Papua. Papua itu kaya akan sumber daya alam. Tapi hutannya itu ditebas-tebas dan akan ditanami oleh pohon kelapa sawit oleh pemerintah. Tema Menpora
hari ini adalah pertemuan di Kali Cigul. Jadi kalau kita datang ini bersama kita, tema adalah pertemuan di Kali Cigul. Jadi sebentar itu kita cerita-cerita. Kita pernah hidup selama nenek moyang kita, hutan masih ada sampai dengan perusahaan masuk, kita punya itu seperti apa. All Eyes on Papua digaungkan untuk melihat permasalahan yang tengah terjadi di Papua, terutama terkait ancaman deforestasi. Melalui tagar tersebut, publik diharapkan bisa memberikan dukungan kepada masyarakat adat di Papua yang berjuang melindungi hutan dari ekspansi perkebunan sawit. Dengan kondisi negara yang seperti ini, sikap masyarakat memiliki peran penting dalam pemulihannya. Tidak perlu langkah yang besar, langkah kecil seperti menyukai dan menyebarkan ulang postingan mengenai berita-berita di Indonesia pun sangatlah cukup untuk memberitahu masyarakat luas bahwa ada kejadian yang tidak wajar terjadi di negara kita. Meskipun itu hanya langkah kecil, setidaknya langkah itu menciptakan secercah harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, walaupun tidak jarang juga kita temui orang-orang yang masih enggan untuk bersuara di hadapan publik. Ya kalau ada berita-berita seperti itu ya contoh kayak kontroversial ya aku iseng-iseng ya coba edit ya. Aku ini orang itu suka ini membakar ya yang memperdalam itu kayak bikin lebih panas lagi gitu kontroversial seperti itu. Jadi aku edit lalu aku ya sebarkan di beberapa platform itu X, IG ataupun YouTube. Kalau saya sih kan karena biasanya main media sosial itu pakai Instagram kan. Saya kalau ngelihat ada berita-berita seperti itu tuh saya re-upload lewat Instagram atau langsung saya re-upload lagi ke postingan saya. Jadi biar semua orang yang saya kenal itu tahu tentang berita-berita ini. Bahwa Indonesia itu sedang tidak baik saja atau sedang berwarna. Jujur kalau aku sih nggak pernah merespon apa-apa ya, soalnya aku malu aja kalau misalkan ada orang yang kenal sama aku terus nemuin postingan aku. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu paling cuma aku mute atau udah aku skip gitu aja. Kalau aku sih personally aku biarin aja ya, soalnya postingan-postingan gitu tuh udah banyak banget seliweran di sosial media apalagi di Twitter, dan terkesannya kayak apa-apa diributin dan bikin capek juga. Jadi ya udah sih nggak perlu ngakuin orang, jadi aku selalu pergi aja. Menutup mata terhadap kondisi negara bukanlah hal yang bijak. Ketidakpedulian hanya akan memperburuk keadaan, karena masalah yang diabaikan tidak akan selesai dengan sendirinya. Sebagai generasi yang menopang bangsa, menjadi peduli bukan lagi soal pilihan, tapi keharusan untuk membela bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu untuk saling bahu-membahu antar sesama. Kan terkenal